Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup yang Menyehatkan. Hubungan dokter pada pasien-pasiennya bagian yang ketiga. Jika ia seorang dokter yang cerdas, ia akan mampu menelusuri penyebab penyakit itu. Namun terkecuali ia terbebas dari penggunaan tembakau itu sendiri, maka ia akan enggan menaruh jarinya pada biang wabah itu dan dengan tepat mengungkapkan kepada pasien-pasiennya penyebab dari penyakit mereka. Ia akan gagal mendesak orang muda tentang perlunya mengatasi kebiasaan itu sebelum jadi rumit. Jika ia menggunakan tembakau itu sendiri, bagaimana ia bisa menyampaikan kepada orang muda yang tak berpengalaman tentang efeknya yang berbahaya, bukan hanya pada diri mereka sendiri, namun pada orang-orang di sekitarnya? Bagaimana ia menempatkan kaki orang lain pada tangga kemajuan, sementara ia sendiri menapaki jalan menurun? Dokter praktisi mengajarkan mereka yang tidak mengerti bagaimana memelihara kekuatan dan kesehatan yang sudah mereka miliki, dan bagaimana mencegah penyakit dengan penggunaan bijak obat-obat surga, udara bersih, air bersih, dan diet. Hubungan dokter dengan masyarakat. Jika ia melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya oleh penguasa alam semesta, ia akan menentang segala bentuk dan tingkatan perbuatan salah. Ia akan menggunakan wewenang dan pengaruhnya pada sisi penyangkalan diri dan kepatuhan yang ketat dan tak menyimpang terhadap persyaratan-persyaratan Allah yang benar. Dokter seperti itu akan memiliki martabat yang berasal dari surga dan akan menjadi agen kuat untuk kebaikan di dunia. Meskipun ia mungkin tidak dihargai oleh mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Allah, namun ia akan dihormati oleh surga. Dalam pandangan Allah, ia akan lebih berharga daripada emas, sekalipun itu emas dari Ofir. Jika Anda seorang Kristen dan seorang dokter yang cakap, maka Anda akan memenuhi syarat untuk melakukan kebaikan 10 kali lipat lebih banyak sebagai seorang misionari bagi Allah, daripada jika Anda maju hanya sebagai seorang khotbah. Meskipun berhubungan dengan dunia, Anda harus berhati-hati agar Anda tidak terlalu bergairah terhadap tepuk tangan manusia dan hidup menurut pendapat mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.